Subhanul Yaumi Rijalul Ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Saya Daman Huri selaku Kepala Desa Coper sekaligus selaku Takmir Masjid Al-Ishaq lingkungan Bejeron, Dukuh Coper Kidul, Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Mbah Kyai Muhammad Ishaq itu adalah putra daripada Kyai Ageng Muhammad Besari Tegalsari. Silsilah daripada Kyai Ageng Muhammad Besari Tegalsari mempunyai putra bernama Kyai Haji Moh Ishaq. Mbah Kyai Moh Ishaq mempunyai Mbah Kyai Martorejo. Mbah Kyai Martorejo mempunyai anak Mbah Kyai Harjo Muhammad. Mbah Kyai Harjo Muhammad mempunyai anak Mbah Kyai Marto Diharjo. Mbah Marto Diharjo mempunyai anak Ibu Sunaryati. Ibu Sunaryati mempunyai anak saya, yaitu Daman Huri. Beliau Mbah Kyai Haji Muhammad Ishaq tersebut memang kiai yang sangat alim, putra dari Ki Ageng Muhammad Besari yang satu-satunya diberi masjid untuk babat di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Mbah Kyai Haji Moh Ishaq tersebut sosok kiai yang sangat disegani oleh masyarakat ahli ilmu, sehingga para santri, para lingkungan sangat takdim melakukan anggah-ungguh kepada kiainya, sehingga lingkungan Masjid Al-Ishaq ini dinamakan yaitu lingkungan Bejeron, karena di sekitar Masjid Al-Ishaq ini banyak orang-orang yang winasis, banyak orang kiai yaitu yang bermukim di lingkungan Masjid Al-Ishaq Desa Coper ini. Menurut cerita ini dari mbah-mbah saya, itu masjid ini berdiri pada tahun 600. Kalau dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain, mungkin daripada motif itu sudah sangat berbeda. Motif daripada Masjid Al-Ishaq ini sampai sekarang masih belum ada perubahan, baik tiang maupun usuk-usuk yang ada. Mungkin yang baru diganti yaitu dindingnya saja. Masjid Desa Coper ini masjid pertama di Tegalsari. Desa Coper ini masih keadaan hutan mungkin pada waktu itu. Seorang sosok Kyai Moh Ishaq, putra dari Ki Ageng Muhammad Besari, itu disuruh untuk babat di Desa Coper. Karena di Desa Coper belum ada tempat pengibadatan termasuk masjid dan musola, akhirnya masjid pertama buatan dari Mbah Kyai Ageng Muhammad Besari Tegalsari diberikan putranya bernama Kyai Moh Ishaq. Pada waktu itu cerita daripada mbah-mbah saya, masjid dibawa dari Tegalsari ke Coper karena pada waktu itu sekitar tahun 600-an, yaitu
dirambang lewat sungai, jadi ditarik dari Tegalsari sampai ke Coper, yaitu lewat sungai. Nah, sungai sekarang masih ada, yaitu di selatan Masjid Al-Ishqaq. Itu ditarik dengan cara seperti itu, perahu ya, atau gimana, ditarik dengan ditambang lah gitu aja. Untuk wisata religi ini sebetulnya sejak saya masih kecil itu sudah ada, yaitu yang ziarah ke makam Mbah Kiai Haji Muhammad Ishqaq. Tepatan Mbah Kiai Haji Muhammad Ishqaq ini makamnya di belakang masjid, di belakang Masjid Al-Ishqaq. Mengapa Masjid Al-Ishqaq ini dinamakan Masjid Al-Ishqaq? Ya karena yang diberi masjid ini Mbah Ishqaq, akhirnya dinamakan Masjid Al-Ishqaq. Terus pada waktu itu sudah ada dari ya, pesantren-pesantren yang melaksanakan ziarah ke makam Mbah Ishqaq. Sekarang itu karena sudah zaman seperti ini, akhirnya semakin banyak mulai tahun 2012. Itu dari Kediri, dari Trenggalek, dari Blitar, Pacitan, Nganjuk, Wonogiri, itu bahkan dari Solo tuh banyak yang ziarah ke makam Mbah Kiai Haji Muh Ishqaq. Terus selain itu jamaah-jamaah atau pondok-pondok yang ada di Ponorogo ini sering kali 1 minggu atau 1 bulan sekali itu biasanya mengadakan ziarah ke makam Kiai Haji Muh Ishqaq. Yang menjadi agenda tahunan kegiatan rutin Masjid Al-Ishqaq ini tiap peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu sudah menjadi budaya dari warga masyarakat Coper bahwa setiap peringatan Maulid Nabi itu satu desa itu kumpul di Masjid Al-Ishqaq ini. Mulai dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Itu membawa tumpeng satu-satu. Jadi tiap rumah itu membawa tumpeng satu. Berarti jumlah yang dibawa dari warga masyarakat Coper ke masjid ini sebanyak 1000 tumpeng lebih ini. Terus sebelum genduri tumpengnya tersebut itu diadakan serokal maulid sambil itu nyebar uang receh itu di depan masjid ini. Jadi semua kumpul ya sekitar baik dari anak-anak, orang tua, pemuda itu sampai ini di depan masjid itu enggak cukup ini sebaran uang receh itu. Ya mungkin sebelum pandemi ini masih biasa-biasa seperti saya sampaikan di atas tadi. Tapi sesudah ada pandemi ini lah maksudnya. Ya, ada pandemi ini mungkin ada himbauan dari pemerintah daerah sementara untuk ditutup yaitu selama 3 bulan. Jadi sebelum ada pandemi ini ya biasa-biasa ramai seperti yang saya katakan di depan tadi. Sampai sekarang walaupun ini sudah dibuka sementara, namun para peziarah ini kelihatannya itu masih sepi, Pak. Belum seperti yang dulu. Ya sebetulnya gini, sudah dibuka dengan new normal kemarin, itu ya ada yang ziarah, tapi kita terapkan pakai masker. Jadi daripada pengurus sarean atau juru kuncinya itu siap masker apabila peziarah itu belum memakai masker. Terus itu sekarang cuci tangan pakai sabun. Itu terus diterapkan sampai sekarang. Tapi jumlah peziarah itu belum seperti yang dulu. Jadi masih sepi, dengan harapan ya mudah-mudahan virus corona ini cepat berakhir, diusir dari bumi Indonesia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aktivitas kita masing-masing berjalan dengan lancar.